Shalom, selamat malam. Saatnya kita akan memulai persekutuan doa kita pada malam hari ini. Pertama-tama mari kita awali dulu dengan doa. Saudara-saudara yang ada di rumah, kita patut bersyukur karena Tuhan kita sungguh mengasihi kita. Walaupun di tengah-tengah pandemi ini, kita tetap semangat untuk datang kepada Tuhan. Mari kita buka suara berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Bapa, pada malam hari ini kami mengucap syukur limpah terima kasih. Hanya oleh karena kasih-Mu, hanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai detik ini. Itu semua karena Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami boleh mengadakan persekutuan doa ini. Mari Tuhan hadir di tengah-tengah kami, baik juga dengan saudara-saudara yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah malam ini, agar supaya kita boleh merasakan penghiburan dan kasih yang sejati, yang berasal daripada Allah. Tuhan mohon sucikan kami dan kuduskan kami Tuhan, agar kami layak untuk datang menyembah-Mu Tuhan. Dan terlebih kami mau mendengarkan firman Tuhan, supaya firman boleh menguatkan kami semua, supaya kami bersandar hanya kepada-Mu Tuhan. Bapa, sucikan dan kuduskan kami Tuhan, untuk kami layak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian PPR depan nomor 8. Tuhan Allah hadir. Puji Tuhan, mari kita tetap memuji Tuhan. PPR nomor 2, ada kuasa dalam darahnya. Kita tetap
memuji Dia, menyembah Dia, karena Dia Allah yang karena Dia Allah yang patut kita sembah dan patut kita puji, karena Dia sudah memberikan kita perlindungan, pertolongan, dan kuasa-Nya sungguh nyata. Karena Allah kita Allah yang hidup, yang sanggup memberikan kita kekuatan dan memberikan kita kemampuan untuk menjalani hidup ini. Karena Dia sudah rela untuk kita. Untuk beberapa minggu yang lalu kita sudah memperingati hari kesengsaraan Tuhan. Patutlah kita memberikan hati untuk rindu, membalas kasih Tuhan dengan puji-pujian, ada kuasa dalam darah-Nya. Mari kita pujikan. Puji Tuhan, sungguh lagu ini memberi kita kekuatan, memberikan kita semangat agar kita boleh merasakan pengorbanan Kristus di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia yang mau melakukan firman Tuhan. Sebelum kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama, mari kita dukung bersama-sama ketiga hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, dan juga Lause Anton, Lause Jessica, dan juga para majelis, supaya Tuhan akan memberikan mereka semangat, memberikan mereka urapan kuasa yang begitu besar yang dari Tuhan. Mari kita buka suara bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau mendukung ketiga hamba Tuhan, yaitu Bapak Edmil sekeluarga, Bapak Edi sekeluarga, dan juga Bapak Satrio sekeluarga, Lause Anton dan juga Lause Jessica. Biar Tuhan menolong mereka, agar mereka bergandengan tangan, mereka diurapi oleh kuasa-Mu Tuhan, agar mereka diberikan perlindungan, mereka boleh sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan segenap hati mereka, dan hanya Tuhanlah yang tahu pergumulan mereka,
Kami tidak tahu apa yang menjadi masalah dalam keluarga mereka. Tetapi Tuhan, mari Tuhan jamah, mari Tuhan berikan mereka kekuatan dan mereka boleh diberikan jalan keluar. Dan juga Tuhan, kami mau serahkan untuk para majelis gereja agar mereka boleh sungguh-sungguh bekerja dengan semangat di dalam melayani Tuhan untuk perkembangan gereja ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita juga tak lupa berdoa menyerahkan untuk jemaat GKT Citra Raya. Mungkin saat ini ada banyak beban, baik yang dalam kesulitan untuk mencari pekerjaan, dan juga yang dalam keadaan sakit, mungkin di rumah sakit atau di rumah. Mari Tuhan lawat mereka Tuhan. Mari Tuhan jamah mereka. Tuhan berikan mereka semangat untuk mereka mengandalkan Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar. Di dalam Tuhan ada kuasa yang sanggup memberikan jawaban. Begitu juga Tuhan, kami mau menyerahkan Tuhan untuk jemaat yang mungkin saat ini sudah undur di dalam pelayanan Tuhan. Mari Tuhan tolong mereka agar mereka bangkit untuk boleh mereka sungguh-sungguh di tengah-tengah pandemi ini. Mereka mungkin putus asa. Tuhan tolong mereka agar jemaat GKT Citra Raya ini boleh diberikan semangat untuk melayani Tuhan. Dan juga mungkin ada jemaat yang lain yang mengikuti persekutuan doa ini. Tuhan, sama-sama kita diberkati agar kita sungguh-sungguh dapat mengandalkan Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan. Tuhan pasti memberikan sukacita dan damai yang ada kepada kita. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan khususnya untuk pemerintahan, khususnya negara Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi dan juga wakilnya. Tuhan tolong agar Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan dan kejujuran untuk memimpin bangsa ini. Tuhan tolong, karena tahun ini ya Tuhan banyak musibah-musibah yang terjadi, khususnya di Kupang, NTT, dan juga di Surabaya terjadi gempa. Tetapi Tuhan, kami percaya Tuhan akan melindungi anak-anak-Mu dan seluruh rakyat yang terkena musibah yang ada di Sulawesi dan juga di Medan dan juga di Jawa Barat. Kami tidak dapat sebut satu persatu. Tapi Tuhan pasti menolong mereka. Tuhan pasti memberikan donatur-donatur yang tergerak hati untuk meringankan beban mereka. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan pasti akan memberikan jalan. Pasti Tuhan akan menolong mereka. Dan juga terlebih vaksin yang sudah dijalankan agar boleh berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan akan tolong supaya tepat sasaran dan Tuhan akan menolong pengurus-pengurusnya boleh sungguh-sungguh melakukan tugas-tugas mereka dengan baik. Dan hanya Tuhan yang akan menolong mereka. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Kami serahkan seluruh doa-doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Dalam nama Yesus, amin. Mari sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan. PPR nomor 31. Firman memberi hidup. Dosaku terhapus, firman
Puji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan, agar kita boleh sungguh diberkati dan dikuatkan oleh firman. Kami persilakan hambanya. Selamat malam jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini saya sungguh berharap keadaan Bapak Ibu sekalian sehat dan juga tetap ada sukacita di dalam Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita mendengar kebenaran akan firman Tuhan dan belajar untuk merenungkan serta melakukannya, kita akan memohon hikmat Tuhan sehingga dapat menolong kita mengerti dan memahami akan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kasih setiamu tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Lawatan Tuhan boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami hari demi hari, di dalam pribadi kami, di dalam keluarga kami, dan dimanapun kami berada Tuhan. Engkau Allah yang selalu menyertai kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, pada kesempatan malam hari ini, tolonglah kami dengan hikmat-Mu, supaya kami diberikan kemampuan, supaya kami diberikan pengertian, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran akan firman Tuhan. Sehingga pada malam hari ini, di tengah-tengah kegundahan hati kami, di tengah-tengah kesulitan yang harus kami jalani, di tengah-tengah keadaan dan situasi yang mungkin semakin memburuk, kami tetap memiliki satu pegangan di dalam hidup ini, bersandar kepada Tuhan dan terus taat kepada kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya beserta juga dengan Bapak Ibu sekalian cukup mengerti dan memahami bahwa situasi-situasi saat ini sungguh tidak dapat terelakkan. Ada begitu banyak berita duka cita yang datang baik dari kalangan selebriti maupun orang-orang terdekat kita, ataupun orang-orang yang kita kenal, ataupun juga kerabat-kerabat kita. Mereka banyak berpulang terlebih dahulu meninggalkan kita dari dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga ketika kita bisa menyadari hidup kita ini adalah hidup yang sangat singkat. Lalu bagaimana kita mengisi kehidupan kita selama ini ketika kita merenungkan bahwa hidup kita ini begitu singkat adanya. Beberapa waktu ini ada beberapa jemaat yang sudah meninggal, yang sudah berpulang kepada Bapa. Menjadi suatu perenungan di dalam diri saya ketika saya berada di tengah-tengah jemaat yang sedang berduka, keluarga yang sedang berduka, berpikir dan bertanya kepada Tuhan, oh Tuhan, sungguh kami tidak tahu kapan kami akan dipanggil oleh Engkau, kapan kami akan menghadap Engkau. Namun suatu hal yang pasti, ketika saya memikirkan akan hal itu, saya kembali melihat bahwa kehidupan yang saya jalani sampai hari ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan. Demikian juga saya percaya bahwa Bapak Ibu pun meyakini bahwa hidup yang Tuhan berikan adalah sebuah kesempatan yang besar. Lalu pada malam hari ini kita mau bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang satu tema yang saya pikirkan, yaitu hidupku adalah kesempatan. Firman Tuhan ini bersama-sama kita belajar dari kisah seorang raja yang sangat ternama, yang sangat terkenal di dalam Perjanjian Lama, yaitu Raja Daud. Kita bersama-sama belajar dari 2 Samuel pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-27. Memang pembacaan kita cukup banyak, tetapi biarlah kita mau bersama-sama membaca, terlebih lagi kita mau merenungkan dan kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. 2 Samuel pasal 7 ayat 18 ini berbicara tentang doa syukur dari Raja Daud. Dikatakan lalu masuklah Raja Daud ke dalam,
Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Tuhan Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini di dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu dan menuruti hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Sebab itu Engkau besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi ini seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskan menjadi umatnya, untuk mendapat nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para allah mereka dari depan umat-Mu. Engkau telah mengukuhkan bagimu umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel, maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Ayat 27, sebab Engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian, aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya berpikir bahwa saat ini adalah saat yang tidak baik, saat yang semakin memburuk, baik secara dunia, baik secara fisik, dan ada begitu berbagai hal. Dunia ini sekiranya tidak semakin baik. Kita bisa melihat begitu banyak hal yang terjadi di dalam dunia ini. Ada begitu banyak orang, bahkan orang percaya sekalipun, sangat lelah, sangat jenuh, tidak tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana, dan harus mengerjakan apa di dalam dunia ini. Dan tidak sedikit orang yang menyerah dengan hidupnya, melakukan banyak hal-hal yang aneh. Bahkan tidak sedikit orang juga menghancurkan hidupnya dengan melakukan kejahatan, baik terhadap dirinya sendiri dan juga kepada orang lain. Situasi seperti ini membuat orang lupa siapa dirinya. Situasi ini membuat orang lupa dengan yang namanya Tuhan yang menciptakan dirinya. Namun pada malam hari ini kita mau bersama-sama kembali diingatkan, kembali dikuatkan, kembali dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan yang senantiasa terus melawat kehidupan kita hari demi hari di tengah-tengah situasi dan keadaan yang sulit saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, adakah dari kita semasa hidupnya yang tidak pernah mengalami yang namanya kegagalan ataupun melakukan sebuah kesalahan di dalam hidupnya? Tentu setiap kita bisa menjawabnya terhadap diri sendiri. Tidak perlu kita saling menuding orang lain, namun kita berkata,
atau jujur kepada diri kita sendiri bahwa kita tentu pernah melakukannya, walaupun di hadapan kita atau di mata kita kecil kesalahan yang kita lakukan. Namun pada malam hari ini, doa syukur dari Raja Daud memberikan kepada kita satu fakta, satu kebenaran. Sebenarnya kita adalah manusia yang tidak layak di tengah-tengah segala keberdosaan kita, di tengah-tengah segala kesalahan, di tengah-tengah segala kegagalan yang sudah terjadi di dalam hidup ini. Raja Daud meyakinkan kepada kita juga dan bersama-sama berkata kepada Tuhan, dalam hal ini ia masih kurang. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bahwa kasih Allah yang begitu besar di dalam kehidupan Raja Daud sampai kepada seluruh keturunannya, bahkan kepada seluruh umat Israel, juga dapat kita rasakan di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang disebut dengan sebuah kesempatan. Hidup kita adalah sebenarnya hidup di dalam kemuliaan Allah. Namun ketika manusia sudah mengalami yang namanya keberdosaan, maka kemuliaan Allah itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Hubungan kita dengan Allah menjadi terputus, sehingga tidak ada satupun kebaikan di dalam diri kita yang dapat membuat kita diselamatkan. Sehingga pada malam hari ini kebenaran firman Tuhan kembali memberikan satu kenyataan bahwa tidak ada di antara kita satu orang pun di dunia ini yang tidak melakukan kesalahan, yang tidak pernah gagal, namun Tuhan memberikan kesempatan. Kemarin saya melihat sebuah video yang disampaikan oleh almarhum Pastor Raditya Olwan, ya. Dia seorang pastor, dia seorang hamba Tuhan yang turut serta melayani anak-anak ataupun kaum muda. Usianya begitu muda, Tuhan memanggilnya di dalam keadaan kondisi terkena COVID-19. Namun di dalam video ini dia menceritakan tentang bagaimana Tuhan mengambilnya dari orang yang sampah menurut dunia menjadi orang yang Tuhan pakai bagi alat kemuliaannya. Dia mengatakan bahwa ada satu hal yang sungguh dia syukuri, sungguh dia berterima kasih ketika di dalam titik hidupnya, di dalam kegagalan hidupnya, Allah memberi dia kesempatan. Allah memberi dia koma, tetapi banyak manusia memberi dia titik kehidupan yang sepertinya tidak bisa diubahkan. Tetapi Tuhan Allah berkata lain. Tuhan memakai dia menjadi alat bagi kemuliaannya di tengah-tengah sampahnya dia di hadapan dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh hal ini membuat saya tertegun, membuat saya berpikir kembali, oh iya benar. Seringkali yang membuat kehidupan manusia mati dan tidak mendapatkan kesempatan adalah sesamanya. Tetapi berbeda dengan Tuhan, Dia memberikan kepada kita kesempatan. Oleh karena itu, berbahagialah setiap kita yang memperoleh kesempatan dan demi kesempatan di dalam dunia ini untuk menjalani kehidupan yang baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita tidak lupa dengan kisah daripada seorang perempuan yang didapati berbuat zina. Ahli-ahli Taurat serta orang-orang Farisi berbondong-bondong dengan hati yang busuk membawanya kepada Yesus dan berkata kepada Yesus pada saat itu, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina."
Musa dalam hukum Taurat memerintahkan untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Lalu apa pendapatmu tentang mereka? Tujuan daripada ahli Taurat dan orang Farisi sebenarnya adalah untuk mencobai Yesus, supaya dia memperoleh sesuatu, mereka memperoleh sesuatu untuk bisa mempersalahkan Yesus pada saat itu. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah, dan ketika mereka terus bertanya-tanya kepada Yesus, pada saat itu apa yang Yesus lakukan? Yesus pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempari batu kepada perempuan itu." Tetapi apa yang mereka lakukan, Bapak Ibu? Setelah mereka mendengar apa yang menjadi jawaban Yesus, adakah satu orang yang melempari perempuan itu dengan batu dan menyatakan bahwa dirinya, "Ini saya tidak pernah bersalah. Ini saya selalu hidup di dalam kekudusan. Saya hidup di dalam kesucian." Tetapi yang mereka lakukan adalah mereka pergi. Seorang demi seorang dikatakan dalam firman Tuhan, pergi, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah seorang diri, Yesus dengan perempuan itu. Lalu Yesus mulai bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Lalu perempuan itu berkata, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam hal ini bukan berarti segala kesalahan atau kegagalan dibebaskan. Namun sekali lagi kita melihat betapa kesempatan itu diberikan oleh Tuhan kepada perempuan ini. Ketika kita benar-benar mau meresapi, mau merenungkan satu kalimat terakhir yang Tuhan katakan kepada perempuan ini, "Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Wah, sungguh ketika hati kita panas, ketika kita sudah di dalam masalah yang berat, persoalan yang berat seperti tidak ada jalan keluar, perkataan Yesus ini seperti air yang dicurahkan. Perkataan Yesus ini seperti sebuah kelegaan yang diterima oleh perempuan ini. Hal ini pun sama seperti kita. Kesempatan Tuhan berikan kepada kita, kita yang berdosa. Namun bukan berarti kita menerima dengan, "Oh iya, kan saya memang tidak salah." Tidak. Kita menerima ini dengan ucapan syukur dan menjadi sikap di dalam hidup kita. Bagaimana kita menangkap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu tidak berbuat dosa lagi. Yang menjadi pertanyaan, apakah mungkin kita selama hidup di dunia ini tidak melakukan dosa? Ya, kita pasti bisa masih melakukan dosa. Tetapi berbeda halnya ketika kita tidak hidup di dalam Tuhan dan kita sudah hidup di dalam Tuhan. Ketika kita belum hidup di dalam Tuhan, maka dosa bagi kita adalah hal yang wajar. Tetapi ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan, maka Roh Kudus Tuhan akan mengingatkan kepada kita ketika engkau dan saya akan berbuat dosa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sehingga di dalam Kristus kita menganggap dosa adalah sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Dosa adalah sesuatu yang Tuhan tidak senangi. Dosa adalah sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki di dalam hidup kita, dan kita berusaha untuk menjauhinya dan tidak melakukannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan Raja Daud pun tidak mulus seperti jalan tol.
Namun di dalam hal ini dia mampu melihat kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Kita tahu bahwa dia bukanlah satu-satunya raja yang memperoleh begitu banyak keberhasilan, namun di tengah-tengah itu kita pun mengingat betapa kesalahan fatal yang dilakukannya membuat semuanya itu pun berdampak terhadap janji Allah. Kita tahu bahwa Allah senantiasa mengikat perjanjian dengan Daud. Tetapi sekali lagi bukan karena Daud layak, bukan karena Daud benar, atau karena Daud sudah melakukan perbuatan yang baik. Atau ketika Tuhan memberikan janji itu kepada kita bukan karena kita layak, bukan karena kita benar, bahkan bukan karena kita melakukan hal yang baik. Melainkan semua itu adalah kemurahan Tuhan dan kasih karunia Tuhan untuk menggenapi firman-Nya. Dan jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, segala kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, sebagaimana Tuhan memberitahukan kepada kita, engkau dan saya adalah biji matanya. Siapakah kita? Siapakah aku ya Tuhan? Siapakah Yesika Tuhan? Siapakah engkau dan saya di hadapan Tuhan? Dan siapakah keluarga kita di hadapan Tuhan? Sehingga Ia begitu memperhatikan kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan menyatakan dan mengikat janjinya dengan Raja Daud sampai kepada keturunan-keturunan, semuanya itu adalah untuk memuliakan nama-Nya. Bahkan segala janji terhadap masa depan umat Israel juga berbicara tentang kemuliaan. Bahkan pada akhirnya keselamatan semua bangsa di dunia ini adalah untuk kemuliaan nama-Nya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Daud menerima janji Allah ini sungguh-sungguh dengan kerendahan hati dan iman. Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu, ketika kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang sangat berdosa dan tidak layak di hadapan Tuhan, sungguh kita menyadari kita sebenarnya tidak layak untuk juga menerima anugerah Tuhan, bahkan kesempatan dari Tuhan. Tetapi sekali lagi, pikiran Allah berbeda dengan pikiran kita. Ia memberikan kesempatan kepada kita oleh karena kasih-Nya. Ia memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalani kehidupan yang tersisa ini. Sekali lagi bukan untuk menyenangkan diri kita, tetapi untuk menyenangkan hati Allah, untuk memuliakan Allah, dan untuk menggenapi akan firman-Nya di dalam kehidupan ini. Sehingga jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, janganlah engkau dan saya berkecil hati di tengah-tengah siapa kita, di tengah-tengah bukan siapa-siapa kita ini. Namun Bapak Ibu dan saya begitu berharga di mata Tuhan. Sehingga hargailah setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita. Setiap orang, Bapak Ibu dan juga saya, diberikan kesempatan. Namun kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita berbeda adanya. Dan bagaimana kita mau menangkap akan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, maka ketahuilah terlebih dahulu bahwa engkau dan saya adalah orang yang berharga di mata-Nya. Namun Tuhan menginginkan ketika kita menjadi biji mata-Nya yang berharga ini, kita boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita dengan taat dan juga setia. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kehidupan Bapak Ibu beserta keluarga yang ada di rumah boleh diberkati Tuhan dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang ke rumah kami. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat juga syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Hidup kami adalah kesempatan. Kesempatan yang bukan berasal daripada kami sendiri, tetapi Tuhan yang memberikan kepada kami sebagai kasih dan karunia Tuhan kepada kami. Biarlah kami boleh melihat dengan jelas betapa Tuhan mengasihi kami. Ajar kami untuk menerima dengan rendah hati
dengan iman yang percaya kepada Tuhan, terhadap kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami masing-masing orang. Berkatilah kami, berkatilah keluarga kami ya Tuhan, sebagaimana Engkau sudah mengikatkan perjanjian-Mu dengan Daud, bahkan dengan keturunan, bahkan dengan seluruh umat Israel, bahkan bagi keselamatan seluruh bangsa di dunia. Terima kasih Tuhan, pakailah hidup kami, karena kami percaya bahwa kami berharga di mata-Mu seperti biji mata. Walaupun kami lemah, walaupun kami terbatas, walaupun kami orang-orang yang gagal, tetapi Tuhan, kesempatan yang Kau berikan kepada kami, ajarlah kami untuk dapat menggapainya dan juga melakukan seturut dengan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa, biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan limpahkan dalam hidup kami dan hidup keluarga kami. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.